iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli amin. Bahwa cabangnya yang pertama tentang iktisad Islami min haitsul madhab wa wada'i min haitsun nizam, ekonomi Islam adalah ekonomi ketuhanan min haitsul madhab wa wada'i min haitsun nizam, dan ekonomi Islam bentuknya adalah berupa sistem atau undang-undang atau peraturan. Bagian yang ketiga yang kemarin kita bahas adalah ekonomi Islam, ekonomi ketuhanan, marji'uhu wa masdaruhu Allah, referensi atau resource kembalinya, sumbernya adalah dari Allah. Ketika sumbernya dari Allah, maka nomor satu, bahwa deskripsi daripada pilar-pilar ilmunya Allah, pilar-pilar ekonominya Allah, dan asalnya asalnya ekonominya Allah, itu waroda biha an-nusus fil Qur'an wa sunnah, yaitu kembalinya adalah Quran dan sunnah, Quran dan hadis referensinya. Kalau sudah ada Qurannya, ada hadisnya, undang-undang itu, aturan itu, kebijakan itu, kalau sudah tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka sistem itu sudah disebut sistem iktisad al-islami ilahi min haitsul madhab. Jadi begitu. Nah, tapi karena persoalan terus berkembang, terus berkembang, maka jika tidak ada nas dalam Al-Quran dan tidak ada sunnah, maka kita ijtihad sendiri. Nah, ini bagian yang keempat, kita akan membahas tentang ijtihad sendiri. Artinya para ulama untuk berijtihad. Au fi suratin andimatin wa tatbiqatin li usulil Islam wa mabadi'ihil iktisadiyah. Fal andimatu wa tatbiqatul iktisadiyah al-islamiyah wa in kanat wada'iyah bi'tibari juhudil a'immati wal mujtahidin fistimbatiha wa istiqra'iha illa anna marji'uha wa masdaruha huwa Allah ta'ala. Yang kedua, au fi surati andimatin, atau dalam deskripsi sebuah sistem, wa tatbiqat, dan aplikasi
atau pelaksanaan li usulil Islam, dalam asalnya Islam, pondasinya pokoknya Islam wa mabadi'ihi, dan pilar-pilarnya Islam, al-iqtisadiyah wa mabadi'ihi, dan pilar-pilarnya Islam al-iqtisadiyah, yang bahasa ekonomi. Fal anzimatu, maka bermula sistem, wa tatbiqatu, dan mengaplikasikan atau penggunaannya, pelaksanaannya, atau penerapannya, al-iqtisadiyah al-islamiyah, wa ingkanat, walaupun ada apa wadaiyah anzimah tatbiqat iqtisadiyah islamiyah, itu wadaiyah secara posisi atau bentuk, bi'tibari juhudil a'immati, sebagai upaya para imam, wal mujtahidin, dan para mujtahid, fistimbatiha, di dalam mengekstrapolating atau pengambilan hukum, wastikro'iha, dan istikro hukum, penelitiannya, istimbat dan istikro, illa anna marji'uha, karena sesungguhnya referensi atau kembalinya andimah wa tatbiqatil iqtisadiyah wa masdaruha, dan resource-nya andimah wa tatbiqatil iqtisadiyah, huwa bermula marji'uha wa masdaruha, itu Allah Ta'ala. Jadi hukum-hukum sebuah sistem yang kalau asalnya itu dikembalikan kepada Allah, baik itu dikembalikan pada Quran dan baik itu dikembalikan pada hadis, atau dikembalikan kepada prinsip-prinsip sebuah sistem itu, prinsip-prinsip dan penerapannya dalam ekonomi Islam, itu dikembalikan kepada wadaiyahnya, itu dikembalikan bi'tibari juhudil a'immati wal mujtahidin fistimbatiha wastikro'iha, dikembalikan kepada ijtihadnya para ulama
Kenapa? Karena tidak ada nas dalam Al-Quran yang jelas misalnya. Maka kembali kepada ijtihadnya ulama. Karena sesungguhnya ijtihadnya ulama ini referensinya marji'uha wa masdaruha huwa Allah. Sama saja bahwa referensinya, resource-nya kembalinya pada Allah. Fa'amalul baqis fil iktisadil islami, maka bermula pekerjaan peneliti researcher fil iktisadil islami, dalam ekonomi Islam, itu sya'nun seperti apapun, bahith fi kafatil majalatil islamiyah, maksudnya peneliti dalam field atau dalam bidang keislaman, gua bermula bahis yang meneliti tentang keislaman, itu tatbiqiyun la insya'iyun, adalah kalau meneliti tentang ekonomi Islam misalnya, maka itu disebut tatbiqiyun, penerapan. La insya'iyun bukan disebut sebagai penciptaan, ciptaan atau menciptakan. Jadi kalau para ulama kemudian riset dan menemukan jawaban daripada ijtihadnya ulama itu adalah sesungguhnya tatbiki, hanya penerapan saja, menerapkan dari hal-hal yang diriset, yang dicari oleh ulama, bukan menciptakan dari yang tidak ada, tidak gitu. Walika bermula hal itu li'anau, karena sesungguhnya layun syi'u, tidak di-create, tidak diciptakan, walayas butuh dan tidak tetap, layun syi'u walayus batu dan tidak ditetapkan, hukman sebagai hukum, minaindahu dari dirinya bahis. Walaupun dia ijtihad, dia mencari, nanti ketika sudah dapat, oh ini hukumnya begini, itu tetap tidak la insya'i, bukan karena kreatifnya dia menciptakan hukum, tidak. La yungsi'u wa la yusbatu hukman mina indihi, darinya tidak. Wa inna ma huwa yadharu wa yakshifu hukmallah fil mas'alatil matruha. Wa inna ma huwa, sesungguhnya dia bahis, periset, itu yadhuru wa yakshifu, hanya menunjukkan, wa yakshifu dan menemukan, atau yadhuru menunjukkan,
wa yakshifu dan mengungkapkan, menunjukkan dan mengungkapkan hukmallahi pada hukumnya Allah fil mas'alatil matruhati dalam masalah yang dihadapi. Fil mas'alatil matruhati dalam masalah yang dihadapi. Wa dzalika bermula hal itu hasba dzannihi, hanya pada menurut prasangkanya bahis, watiqotihi dan keyakinannya bahis, la hasbal hakikoti, bukan karena hakikatnya, kebenarannya, wal waqi'i dan kenyataannya, allati la ya'lamuha yang tidak mengetahui pada hakikah wal waqi' siapa ilallahi ta'ala kecuali Allah ta'ala. Jadi hukum syariah, hukum Tuhan yang kedua adalah hukum yang sifatnya ijtihadi. Bentuk negara contohnya itu ijtihadi. Ijtihadi itu karena di dalam nas Al-Quran tidak dibilangi bentuk negara itu semacam ini, demokrasi atau bentuk negaranya kesultanan atau kerajaan. Itu di Al-Quran tidak dinyatakan. Ketika di Al-Quran tidak dinyatakan semacam itu, ketika mau membentuk sebuah negara, misalnya dulu adalah ketika mau membentuk negara Pancasila, nah itu ulamanya bi'tibari juhudil a'immatil wal mujtahidin fistimbatiha wastiqro'iha. Para kiainya, ulamanya itu kemudian ijtihad, meriset lah kalau para ahli diriset. Meriset itu sesungguhnya tidak menemukan, tidak menciptakan, karena itu hanya menerapkan hukum-hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran walaupun atau sunnah yang belum jelas. Jadi para ulama atau para imam itu sifatnya hanya yadhuru wa yakshifu hukmallah, hanya menunjukkan saja. Dan ketika pencarian ijtihad itu sifatnya dzon. Nah, karena sifatnya dzon, la hasbal hakikiyah, la hasbal haqiqati wal waqi allati ya'lamuha illallah. Nah, maka ketika para kiai-kiai zaman dulu melihat ini negara berdasarkan Pancasila, itu ketika sudah ada ditulis ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima, itu hanya dilihat kira-kira sila kedua itu sesuai dengan ayat Al-Qur'annya mana, hukum Tuhannya mana. Begitu pula selanjutnya. Kalau sudah ada semua Al-Quran atau dalil-dalil yang dari Allahnya, ya sudah, itu namanya sudah sesuai dengan hukum Allah. Sudah sesuai dengan hukum Allah berarti sudah syariah. Begitu. Nah, banyak contoh-contoh di sini tentang ijtihad. Ijtihad sebagai landasan daripada iktisadil islami. Hasil daripada ijtihad sebagai landasan daripada aturan kebijakan ekonomi.
sebagai contohnya wa min qubali dzalik, dan dari hal itu ini contohnya ijtihadnya para ulama ketika itu. Rafadha al-Khalifah Umar bin Khattab iktibar al-aradi al-maftuhati bisyam wal Iraq fi hukmil ghanaimi tawaza'a 'alal fatihin wa ihalatiha ilal milkiyah jama'iyah. Dulu Khalifah Umar bin Khattab ini pernah menolak apa? Menolak bahwa tanah-tanah yang terbuka di Syam dan Irak setelah menaklukkan Syam dan Irak itu untuk dihukumi sebagai ghanaim, jarahan, dibagi-bagi kepada tentara penakluknya itu. Biasanya kalau sehabis perang, jarahan itu dibagi-bagi kepada orang yang ikut perang. Nah, tapi Khalifah Umar bin Khattab melihat hal lain yang lebih utama dan lebih maslahah. Tidak semua tanah sebagai tanah rampasan, tanah yang terbuka di Syam di Irak itu kemudian dihukumi sebagai hukum ghanimah. Tapi wa ihalatuha ila milkiyah jamaah, bahwa tanah itu diteruskan untuk sebagai milik bersama, tidak dibagi-bagi pribadi-pribadi, itu tidak dibagi-bagi begitu. Nah, yang tahu masalahnya itu dibagi-bagi pada seorang demi seorang sebagai penakluk, sebagai yang dia ikut perang di situ, itu yang tahu masalahnya ya dia sendiri. Rafadha menolak siapa Khalifah Umar bin Khattab iktidarul aradi, atas tentang tanah al-maftuhah yang terbuka bisyam di negara Syam wal Iraq dan negara Irak, fi hukmil ghanaim, menolak untuk menghukumi sebagai ghanimah yang tawaza'a, yang tuza'u, yang dibagikan apa mal al-ghanaim alal fatihin, kepada orang-orang yang turut menaklukkan, wa ihalatuha, dan meneruskan siapa Umar pada arodi ila milkiyah jamaiyah, sebagai kepemilikan kolektif, kepemilikan kooperatif. Walaupun biasanya ghanimah hukumnya dibagikan kepada orang-orang yang ikut perang, tapi kalau pimpinan kemudian melihat ada maslahah yang lain yang dibutuhkan, bisa itu dihukumi dan tidak diberikan kepada
sendiri-sendiri, tapi dihukumi untuk milkiyah jamaiyah, kepemilikan kolektif kooperatif. Itu contoh satu. Contoh dua, I'tarada as-sahabi Abu Dzar al-Ghifari, Abu Dzarin al-Ghifari, alastisari aqoliyatin fi adil khalifah Utsman bin Affan bi khairatil mujtama wa munadatuhu bi annahu la yajuzu li muslimin ayyam talika aktsar min hajatihi. Nah, ini ketika masih zaman sahabat, ada sahabat Abu Dzarin itu juga menolak. I'tarada as-sahabi Abu Dzarin, keberatan. I'tarada, keberatan siapa? As-sahabi Abu Dzarin al-Ghifari, keberatan ala isti'tsari aqoliyah, atas monopolinya orang minoritas, alas tiksari aqoliyah, atas monopolinya orang minoritas, fi ahdi Khalifah Utsman, pada masa Khalifah Utsman bin Affan, bi khairatil mujtama, karena alasan kebaikan masyarakat, wa munadatuhu, dan mendakwai mujtama, bi annahu la yajuzu li muslimin, bi annahu, karena sesungguhnya la yajuzu, tidak boleh li muslimin, bagi orang muslim, ayam talika, untuk memiliki siapa muslim, aksar, lebih banyak, min hajatihi, daripada kebutuhannya muslim. Jadi terjadi pada zaman sahabat Utsman, sahabat Abu Dzarin al-Ghifari itu menolak, memprotes ketika ada orang yang monopoli, kelompok kecil tapi monopoli dalam hal ekonomi, memonopoli, ya kayak di Indonesia gitulah. Kelompok kecilnya malah monopoli ekonomi. Alastisari aqoliyah, jadi yang minoritas malah memonopoli ekonomi. Nah, sahabat Abu Dzarin menolaknya, tidak setuju tentang monopoli orang minoritas, kok monopoli sebuah ekonomi. Kenapa? Karena masyarakat banyak itu lebih utama untuk dipikirkan, bi khairatil mujtama, la yajuzu li muslimin ayam talika aktar min hajatihi. Tidak boleh bagi orang muslim monopoli mempunyai harta yang lebih banyak, sementara orang muslim lainnya tidak mempunyai apa-apa. Nah, hukum yang semacam ini sebagai contoh hukum ijtihadnya ketika itu, ijtihadnya sahabat Abu Dzarin. Walaupun ini hasil ijtihad, kalau kembalinya marji'uhu wa masdaruhu, kembalinya adalah untuk Allah, ini namanya juga disebut hukum Allah. Begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga,
jin, madhaba ilaihil Imam Malik bi annahu yajibu ala Allah. Madhaba ilaihi, sesuatu yang dibahas, ilaihi pada ma, siapa membahas siapa Imam Malik, Imam Malik. Di anahu, karena sesungguhnya Imam Malik itu yajibu wajib, mewajibkan, yajibu ala nasi atas manusia, apa fida'u, tebusannya, fidaknya, keluarganya nas, tebusan wa ini staghraqa dzalik, walaupun itu membutuhkan amwalahum, pada hartanya mereka. Jadi Imam Malik mempunyai pendapat, jadi kalau ada orang kena denda, nggak punya apa-apa, orang yang kena denda itu nggak punya apa-apa, maka dendanya itu kembalikan kepada keluarganya. Jadi kalau orang itu nggak punya uang atau harta yang untuk membayar denda, maka keluarganya yang ikut menanggungnya. Itu menurut pendapatnya Imam Malik. Nah, hukum yang kayak gitu adalah hukum ijtihad, yang referensinya adalah sebuah kemaslahatan. Yang keempat, madhaba ilaihil Imam Ibnu Hazm bi anal arti liman yazra'uha wala yajuzu ta'jiruha bi ayyi halin. Menurut mazhab Imam Hazm dalam ijtihadnya, meneliti, meriset, Imam Ibnu Hazm berpendapat bahwa bi anal ard, sesungguhnya tanah, liman yazra'uha, bagi orang yang menggarapnya, wala yajuzu ta'jiruha, dan tidak boleh untuk menyewakannya, bi ayyi halin, dengan kondisi apa saja. Jadi kalau ada tanah nganggur, ardul mawat, tanah nganggur, tanah terlantar, kemudian diurusi, digarap, maka itu menjadi, tanah itu menjadi haknya penggarap. Wala yajuzu ta'jiruha bi ayyi halin. Dzalika li anna khairul ardi, karena sesungguhnya sebaik-baiknya tanah itulah yakun, tidak ada illa lil alamin, kecuali bagi orang penggarapnya, alaiha, atas tanah, awil mustarikin, atau sebagai milik bersama, fi ghurmiha wa ghanamiha, dalam. Nah, jadi kalau ada tanah digarap oleh orang, maka tanah yang terlantar digarap oleh orang, tentunya tanah yang belum dimiliki oleh orang itu menjadi haknya penggarap. Ketika menjadi haknya penggarap, atau bisa juga menjadi haknya bersama,
hak jamaah mustarikin, hak untuk digunakan sebagai kepentingan bersama. Fa yuqarriru fi ibaratin soromatin. Fa yuqarriru, maka kemudian memutuskan fi ibaratin soromatin, dalam frasa yang tegas, memutuskannya dalam frase yang tegas ini dengan kata-kata wala tajuzu ijaratul aradil aslan lalil harsi fiha walal ghors fiha walalil bina'i fiha wala syek minal asya'i aslan lali muddatin musammatin qasiratin wala tawilatin. Wala tajuju, dan tidak boleh apa ijaratul arodi, menyewakan tanah aslan sama sekali, tidak boleh disewakan tanah itu lalil harsi, juga tidak untuk dibajak fiha dalam arad, walal ghors, dan tidak untuk ditanami fiha di dalam arad tapi disewakan, walalil bina'i, dan bukannya untuk dibangun via dalam arad, wala syek, dan tidak boleh untuk hal-hal minal asya'i aslan, dari beberapa hal sama sekali, lali muddatin musammatin, bukan untuk waktu yang ditentukan, qasiratin yang pendek, wala tawilatin, qasiratan yang pendek, wala tawilatan dan tidak pula yang lama, wala bi ghairi muddah musamma, atau dengan tanpa waktu yang ditentukan, wala bidananir, dan bukan karena dibayar 1 dinar, wala bidarohim, atau bukan karena sedirham, wala bisyek, bukan karena hal-hal aslan sama sekali. Sama tawako'a, maka kapan saja terjadi tanah itu yang disewakan dengan cara apapun, fasakho, maka batal abadan, selama-lamanya. Wala tajuzu, dan tidak boleh fil anti dalam tanah, illal mazru'ah, illal muzaro'ah, kecuali untuk ditanami, bijus'in, dengan sebagian, musamma mimma yakhruju minha, au al-mughorosa kadzalik faqat, bijus'in, dengan sebagian, bijus'in musamma, yang ditentukan, mimma yakhruju, dari hal-hal yang keluar, minha, dari muzaro'ah, aul mughorasah, atau untuk ditanami, kadzalika, begitu pula, fakot saja. Jadi hukum-hukum itu tidak harus, keluarnya hukum itu, kalau ternyata dalam Al-Quran dan hadis, khususnya dalam nas, itu tidak disebutkan, maka contoh adalah ijtihad. Ijtihad adalah penggalian sebuah hukum seorang imam untuk mendapatkan menjadi hukum. Nah, kalau sudah dapat hukumnya, baru bisa dijadikan sebagai sistem atau undang-undang. Contoh-contohnya ini tadi, seperti contohnya sahabat Umar itu tidak memberikan tanah di Syam dan Irak untuk individu-individu sebagai pemberian jarahan, tapi tanah itu digunakan untuk kepentingan umum. Menentukan tanah itu tidak diberikan sebagai bagian ghanimah, tapi diperuntukkan sebagai kepentingan umum, ini adalah ijtihadi.
Itu satu. Contoh nomor dua, sahabat Abu Dharin juga ketika melihat ketidakadilan sebuah perjalanan ekonomi, ada kelompok minoritas menguasai ekonomi lebih besar daripada mayoritas. Istighfari aqaliyah fi adi Khalifah Utsman, pada waktu zaman Khalifah Utsman. Untuk alasan kebaikan masyarakat, maka kemudian membuat aturan seorang muslim itu tidak harus memiliki lebih-lebih berlebihan, sementara muslim yang lain adalah tidak memiliki apa-apa. Nah, itu sebuah ijtihad. Begitu pula ijtihadnya Imam Malik. Ini contoh-contoh nomor 3. Imam Malik itu kalau ada orang kena denda, orang itu nggak mampu, maka keluarganya lah yang bayar denda itu. Padahal yang kena hukuman orang itu, tapi orang itu nggak mampu, diserahkan kepada keluarganya. Itu pendapatnya Imam Malik sebagai ijtihadnya Imam Malik. Nah, ketika kita menentukan hukum kayak gini, ini sudah termasuk al-hukm alladzi huwa minallah, hukum yang datangnya dari Allah. Karena sesungguhnya para imam ini wa inama huwa yadharu wa yakshifu hukmallah faqat, hanya bisa menunjukkan saja tapi tidak menciptakan hukum, tidak. Wadzalika hasbadzanni wa tiqati la hasbal haqiqah. Begitu pula selanjutnya bahwa hukum-hukum sebagai pijakan dalam melakukan kegiatan apa saja dalam sebuah negara, itu namanya nizam. Kalau nizam itu, sistem itu adalah sudah dikembalikan marji'uhu wa masdaruhu Allah, maka hukum apapun sudah disebut hukumnya Allah. Kita namanya sudah menghukumi dengan hukumnya Allah, begitu. Misalnya lampu merah, lampu kuning, lampu hijau di Quran nggak ada dalam undang-undang lalu lintas, ya kan? Ada perempatan dikasih lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Itu di Quran kan nggak ada kayak gitu. Tapi ijtihadnya ulama kiai, kemaslahatan itu adalah intinya sebuah hukum. Kalau adanya lampu merah, kuning, hijau di perempatan itu dianggap maslahah, maka membuat lampu merah, kuning, hijau adalah menjadi wajib. Nah, yang mewajibkan siapa? Ya ijtihadnya ulama ini. Nah, yang semacam itu sudah termasuk hukum syariahnya Allah. Jadi kalau gitu undang-undang lalu lintas sudah sesuai syariah apa belum? Ya sudah, begitu. Itu loh. Jadi kita jangan terlalu mana sih apa sih kayak apa sih yang hukum negara syariah. Nah, inilah menurut kitab yang dijelaskan dalam kitab As-Siyasah Al-Iqtisadiyah Al-Islamiyah bagian keempat. Kita akan bahas lagi besok, selanjutnya dalam bagian kelima. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.